step yang selanjutnya di sini aku pakai lipstick dari Wardah yang eksklusif matte lip cream nomor 14. Di sini aku jadikan sebagai warna dasar. Kemudian aku pakai Wardah eksklusif matte lip cream yang nomor 12. Aku taruh di bagian tengah. Oke, itu dia video tutorialnya. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa komen di bawah kalau kalian ingin nge-request video-video selanjutnya. And see you in the next video. Bye-bye. Astuti Hairudin, Astuti Hairudin. Mana temanku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, adik-adik semua, kali ini materi kita berasal dari Jakarta, orang Jakarta. Tapi sebenarnya beliau itu asli Kendari. Kemudian dulu kuliah di Jogja, dan sekarang kerjanya di Jakarta. Nah, pemateri ini merupakan apa ya? Jadi Kakak Astuti ini bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan itu dia bekerja sebagai software quality control. Nah, nama perusahaannya yaitu apa ini nama perusahaannya? PT Metalogics Infoling Persada. Nah, jadi Kakak Astuti ini bekerja sebagai software quality control di PT Metalogics Infoling Persada. Nah, dulunya pada saat Kakak ini kuliah, dia mengambil jurusan informatika dengan konsentrasi software engineering atau programming. Nah, tapi pada saat kerja, kebetulan beliau mendapat job desk sebagai software quality control. Nah, buat anak-anak RPL yang penasaran, kira-kira kalau kita sebagai software quality control itu ngapain ya? Job desk-nya apa ya? Nah, kita langsung tanyakan ke Kakak Astuti. Nah, Kakak Astuti dipersilakan untuk membawa materi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah kedengaran belum suaranya? Iya. Udah, aman, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman semua? Udah pada mandi belum? Belum mandi siapa? Udah. Iya. Saya belum. Ada yang belum? Ada. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wahyu yang sudah mengundang saya di sini, memberi kesempatan untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan berbagi semangat kepada teman-teman semua. Tadi Bapak Wahyu udah perkenalkan ya, tapi lebih baik saya perkenalkan diri kembali. Jadi nama saya itu Hastuti, teman-teman bisa panggil saya Tuti. Saya lulusan Universitas Amikom Yogyakarta, lulusnya tahun 2018. Kebetulan sekelas sama Bapak Wahyu. Cuma Bapak Wahyu, kalau Bapak Wahyu dia ngambilnya konsentrasi multimedia, kalau saya ngambilnya konsentrasi programming. Gitu. Nah, selama kuliah sih ngapain aja sih?
Jadi selama kuliah itu saya aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta di Kementerian Eksternal. Selain itu, saya juga aktif sebagai student staff Public Relation Direktorat Kehumasan dan Urusan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta. Ngapain tuh Kak kalau jadi student staff tuh? Nah, kalau sebagai student staff kemarin itu kerjaannya gini sih. Biasanya kalau anak-anak SMA atau SMK itu kan ngadain studi tour gitu kan. Oh ya. Nah, Amikom itu biasanya jadi tempat untuk teman-teman SMA dan SMK untuk melakukan kunjungan industri. Nah, yang handle kunjungan industri di Amikom itu teman-teman dari student staff Humas. Gitu. Jadi penyambung antara kampus dengan yang datang itu ya Kak? Ya, benar banget. Jadi misalnya kalau teman-teman nanti punya kesempatan dari pihak sekolah ngajak ke Amikom, nanti teman-teman yang akan kalian temui di sana itu adalah mahasiswa, jadi bukan dosen ataupun karyawan, jadi pure mahasiswa. Kayak gitu. Berarti kakak dari zaman kuliah sudah belajar public relation ya, sudah belajar ngomong, sudah belajar. Ya, sudah belajar. Kebetulan emang tertariknya di situ. Kayak gitu. Nah, karena merasa pengalaman saya cukup pas kuliah, akhirnya di 2017 kalau nggak salah, itu saya daftar lagi magang di Telkomsel sebagai brand ambassador. Itu kurang lebih sekitar setahun. Kemudian setelah setahun magang di Telkomsel Branch Jogja, itu saya diajak untuk menjadi duta internet baik Telkomsel. Jadi pekerjaannya selama menjadi duta itu kita melakukan seminar, penyuluhan ke teman-teman SMP maupun SMA, apa sih dampak buruk dan bahaya dari kecanduan game dan pornografi. Itu kita sosialisasinya ke SMP, SMA se-Jawa Tengah. Berarti bisa seaktif itu ya Kak, kalau kuliah orang tuh? Ya, jadi pas kuliah itu justru pengalaman di bidang non-akademis itu lebih banyak daripada akademis. Makanya pas di akhir-akhir kuliah itu karena merasa pengalaman saya di bidang akademis itu kurang banget. Jadi pada saat akhir kuliah, tepatnya waktu penyusunan skripsi, itu saya menyempatkan diri untuk melakukan internship di PT Gama Techno Indonesia sebagai IT support di divisi lifestyle and common industry kayak gitu. Cerdasnya apa tuh Kak kalau di situ? Nah, sebenarnya pas kuliah itu saya sempat putus asa sih. Soalnya saya masuk ke konsentrasi programming dan setelah masuk di sana ternyata tidak sesuai ekspektasi. Jadi ternyata programming seperti ini susah ya ternyata dan mulai putus asa di situ. Kalau saya lulus nanti mau jadi apa, sedangkan skill programming saya itu bisa dibilang biasa aja dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, setelah magang, akhirnya pikiran saya kebuka. Teman-teman yang kuliah di jurusan programming itu tidak semata-mata pas lulus nanti jadi programmer, nggak semata-mata jadi gitu. Ternyata setelah lulus itu kalian bisa jadi IT support, kalian bisa jadi analis, dan kalian juga bisa jadi QC seperti saya. Nah, pekerjaan QC itu seperti apa sih? Jadi di sini aku mau nge-share ke teman-teman. Nah, pekerjaan itu seperti apa sih? Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, screen-nya udah ke-share belum? Udah. Udah ya? Udah. Nah, kebetulan saya kerjanya itu di perusahaan IT sebagai quality control. Kerjanya itu apa sih? Jadi aplikasi atau software yang sekarang teman-teman pakai itu, sebelum teman-teman pakai itu dilakukan testing dulu. Materi screenshot. Udah kelihatan ya? Iya, kelihatan. Nah, jadi sebelum aplikasi yang teman-teman pakai, software yang teman-teman pakai di laptop teman-teman itu, sebelum sampai ke tangan kalian, itu di-testing dulu sama QC atau quality control di perusahaan tersebut. Nah, bisa dilihat setelah aplikasi itu dibuat sama programmer,
Nah, aplikasi itu dibawa ke QC dan ditesting apakah aplikasi itu udah sesuai, uh, kinerjanya udah bagus. Nah, kalau udah sesuai baru deh aplikasi itu dirilis dan bisa dipakai oleh teman-teman kayak gitu. Berarti mirip sama game tester atau enggak sih, Kak? Nah, aduh, kenapa sampai di situ? Nah, terus apa lagi ya? Nah, pertanyaannya apa sih? Sebenarnya saya bingung ya kalau ditanya pekerjaannya apa. Soalnya pekerjaannya ada 2. Jadi pekerjaan yang pertama itu sebagai quality control, kemudian yang kedua content creator. Jadi agak bingung juga sebenarnya. Makanya kalau ada yang nanya, Kak kerjanya apa? Ya saya jawabnya content creator. Karena kalau saya jawabnya QC, banyak yang nggak tahu kan QC itu apaan. Jadi biasanya saya jawab content creator. Nah, gimana sih awal mulanya itu saya menjadi content creator? Jadi sebenarnya sebelum jadi QC itu saya langsung YouTube dulu. Tepatnya di 2018 itu pas lulus saya langsung jadi pengangguran. Sebenarnya bukan karena nggak dapat pekerjaan ya. Sebenarnya setelah lulus itu saya udah dapat tawaran pekerjaan di salah satu perusahaan swasta juga di Yogyakarta. Cuma karena setelah berdiskusi dengan orang tua, karena udah lama jauh dari orang tua juga, orang tua maunya aku balik ke Kendari dulu untuk bersama-sama dengan orang tua, menghilangkan rasa rindu dan segala macam. Dan ternyata setelah sampai di Kendari, bablas tuh, jadi nganggur selama 1 tahun. Kenapa nganggur? Yang pertama itu rata-rata panggilan pekerjaan yang saya dapatkan itu dari luar Kendari ya, dari baik itu dari Jogja maupun dari Jakarta. Dan sebagai orang yang baru lulus dan belum punya pekerjaan, pastinya kita belum punya duit kan. Sedangkan uang tiket PP pesawat dari Kendari ke Jogja atau ke Jakarta itu jutaan. Kalau nggak salah dulu itu pas awal-awal naik tiket pesawat, itu sekitar 2 jutaan untuk pergi aja ya. Otomatis kalau pulang itu udah sekitar 4 jutaan. Dan malu dong ya, udah lulus dan masih minta duit ke orang tua, itu rasa malunya luar biasa sih. Jadi selama nganggur itu, saya putar otak gimana bisa ngisi kekosongan saya selama nganggur ini. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ngupload tuh video di YouTube. Sebenarnya ngupload itu juga nggak sengaja sih, karena pas lulus itu banyak teman-teman yang nanya. Kebetulan pas wisuda kemarin itu, saya itu make up sendiri. Jadi teman-teman pergi ke salon, segala macam, SEO MUA, dan akhirnya saya untuk meminimalisir budget, akhirnya saya make up sendiri, dan ternyata banyak teman-teman yang nanya, tuh kemarin itu kamu wisuda make up sendiri? Iya, Pak ada nanya lipstiknya apa, foundationnya apa, itu jilbabnya, tutorialnya kayak gimana, akhirnya daripada saya jawabin satu persatu, akhirnya saya bikin deh tuh satu video yang ngejelasin semua tentang apa yang aku pakai pas wisuda kemarin. Pas ngupload ternyata responnya cukup baik dari teman-teman. Kalau nggak salah setelah 2 minggu saya ngupload itu view-nya udah 2000-an. Wow. Dan setelah video itu tayang udah 2000-an, akhirnya saya bikin video baru lagi. Kayak gitu. Sebenarnya pas saya awal mulai YouTube itu nggak cuma ngupload udah blak gitu, enggak. Jadi sebelum ngupload itu saya udah yang pertama itu udah nentuin dulu nih videonya mau kayak gimana gitu. Pikirannya itu udah kayak ini ntar dinonton orang kan, otomatis kita harus buat yang bagus. Ya udah dibuat. Pas ngupload juga itu nggak ngasal ngupload, jadi saya manfaatkan semua fitur YouTube yang ada. Jadi kalau teman-teman misalnya udah punya channel YouTube, di YouTube Creator Studio itu fiturnya banyak banget, kalian bisa tambahin tombol subscribe di bawah. Jadi biasa di video itu ada icon subscribe yang bisa dipencet terus langsung yang link ke subscribe. Terus ada juga icon kartu di pojok atas sini. Jadi nanti biasa kalau teman-teman nonton video YouTube, itu biasa ada teks yang muncul di sini dan kalau kalian klik itu bisa langsung beralih ke video ataupun playlist dari si kreator tersebut. Sama fitur layar akhir di bagian video. Pokoknya pas aku ngupload video pertama itu, aku udah manfaatin fitur-fitur yang ada di YouTube.
kayak gitu. Bahkan Nah, thumbnailnya ada desainnya ya, Kak? kenapa? Bahkan thumbnailnya didesain sendiri ya? Ya, jadi pokoknya udah bukan nggak salah ngupload lagi. Jadi kayak video ini udah siap ditonton, siapapun yang tonton, saya udah bikin yang paling bagus. Kalaupun yang nonton dikit nggak apa-apa. Yang penting yang saya upload ini menurut saya udah bagus pada saat itu. Kayak gitu. Nah, setelah upload juga saya nggak diem gitu aja. Jadi setelah saya upload, saya promosikan ke siapapun, saya upload saya promosi di WhatsApp, di grup-grup, kemudian saya share link di Facebook juga, sama di Instagram, kayak gitu. Nah, kenapa? Karena pertama, kita yang baru mulai ini nggak ada yang kenal. Beda ya kalau misalnya artis A tiba-tiba bikin YouTube channel dan ngupload video, otomatis yang view banyak kan, soalnya dia udah terkenal. Sedangkan buat kita yang baru mulai, kita ngupload, otomatis nggak bakal ada yang nonton dong, kecuali kita promosiin. Nah, jadi setelah ngupload video, itu akhirnya aku promosiin, dan ternyata banyak nonton. Seminggu udah 2.000, akhirnya lanjut keterusan sampai sekarang. Kayak gitu. Nah, setelah kalau nggak salah itu saya mulainya di pertengahan 2018 dan alhamdulillahnya di akhir 2018 itu udah di ACC sama pihak YouTube-nya. Jadi sialnya saya itu pas mulai YouTube, pas YouTube itu udah punya peraturan baru. Teman-teman udah tahu kan, kalau mau ngasilin duit dari YouTube itu kita mesti punya minimal 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Ya. Sialnya itu aku baru tahu dan aku baru mulai dan peraturan itu udah ada. Jadi sambil nunggu-nunggu videonya udah di ACC, saya terus buat konten hingga akhirnya di akhir 2018 itu YouTube saya udah di ACC dan awal tahun 2019 itu duitnya udah bisa cair ke rekening saya. Dan alhamdulillahnya uangnya itu bisa dibilang udah setara sama UMR karyawan Kendari. Iya, jadi kalau misalnya orang bilang saya pengangguran juga enggak, karena saya ngasilin duit, jadi ya gitu deh. Nah, pas udah ngasilin duit itu, akhirnya duit itu saya pakai buat modal saya untuk nyari kerja di Jogja pada saat itu. Kayak gitu. Berarti awalnya mungkin untuk ngisi waktu, tapi ngisi waktunya planningnya jangka panjang ya, Kak? Nggak bikin jangka pendek? Ya, jangka panjang, kayak gitu. Sebenarnya pas ngisi waktu itu, saya juga sempat daftar-daftar kan di beberapa bank di Kendari, karena kebetulan saya juga itu kayak pengen gitu loh, punya cita-cita mau jadi banker, mau kerja di bank. Jadi pas bangun YouTube itu, bangunnya nggak terlalu serius sebenarnya pada saat itu, cuma bangun aja sambil daftar pekerjaan di beberapa bank di Kendari. Dan udah 2 bank yang saya daftar dan dua-duanya itu berhenti di tahap terakhir seleksi. Jadi kalau teman-teman misalnya daftar di bank itu, tahap seleksi di bank itu yaitu interview kepala cabang. Dan dua itu saya berhenti di tahap interview kepala cabang. Karena kegagalan yang saya alami itu, saya setelah gagal itu saya benar-benar aku udah nggak mau lagi daftar di bank. Oke, aku mau fokus kerja jadi content creator. Aku mau buktiin kalau duit yang aku punya itu lebih banyak dari karyawan yang kerja di bank. Kayak gitu, sesimpel kayak gitu sih. Makanya bisa semangat seperti sekarang. Kalau ceritanya nih, Kak, bisa ke Jakarta dulu karena masukin submit lamaran juga? Iya, sekarang itu enaknya kalau teman-teman mau kerja, nggak usah bawa lamaran pekerjaan ke kantor. Kalian bisa pakai Jobstreet untuk masukin lamaran di situ. Teman-teman yang lulusan lulusan SD sampai lulusan S1, S2, S3 itu bisa ngelamar pekerjaan lewat Jobstreet. Dan kemarin itu hampir semuanya itu saya daftarnya lewat Jobstreet sih. Jobstreet. Kayak gitu. Berarti langsung ada panggilan dari situ ya, Kak, setelah masukin ke Jobstreet? Ya, tapi pas mendaftar pekerjaan keluar itu, saya emang udah fokusin. Jadi, saya mau daftar di bagian quality control. Kayak gitu. Jadi, si pihak HRD-nya juga udah paham nih, oh, ini orang emang mau daftar QC karena
skill yang dia tampilin di CV itu skill-skill yang kita butuhkan. Jadi lumayan banyak juga yang manggil dari beberapa perusahaan kemarin. Nah, jadi makanya itu aku tuh bersyukur banget pas di akhir masa kuliah itu aku magang di Gama Tekno sebagai IT support karena itulah akhirnya aku paham ternyata programmer itu bukan cuma ngoding aja, teman-teman yang kuliah RPL juga bukan tentang buat software aja, tapi kalian itu bisa masuk ke beberapa bagian juga di dunia industri IT seperti QC. Makanya setelah magang kemarin itu aku udah punya gambaran, oke, nanti aku lulus mau jadi ini, daftar sebagai ini, jadi aku tingkatin skill-skill aku yang di bagian testing application, seperti itu. Jadi pas mau daftar kerja emang udah tahu mau daftar di mana. Soalnya banyak teman-teman saya itu setelah lulus S1 bingung, dia tuh mau bingung kerja jadi apa, dia cuma nampilin keahlian dia di CV itu PowerPoint, Microsoft Excel, terus pokoknya skill-skill standar yang bahkan anak-anak yang enggak S1 juga itu punya. Kayak gitu. Makanya kadang mereka tuh bisa nunggu lebih lama gitu loh buat dapat pekerjaan karena mereka belum tahu apa yang mereka mau daftarin itu di bagian mana. Artinya ketika kita magang itu sebenarnya kita membuka wawasan ya Kak. Artinya iya benar. Jadi apa yang kita awalnya mungkin di jurusan itu nggak tahu, ternyata kita bisa lebih tahu gitu ya. Benar sekali. Karena pada saat teman-teman kuliah itu kalian itu dapat keilmuannya tuh cuma 20%. Kalau menurut aku ya. Jadi pas kuliah itu kalian cuma diajarin dasar-dasarnya aja. Tapi lebih dari itu tuh kalian harus cari tahu sendiri. Salah satunya melakukan magang. Kebetulan kami di Amikom sendiri itu nggak ada program magang ya Pak Wahyu? Iya, nggak ada. Ya, jadi itu inisiatif dari kita sendiri. Mau magang silahkan, mau apa silahkan, itu terserah dari mahasiswanya. Jadi magang nggak wajib, tapi kampus ngebuka peluang buat magang di semua badan usaha kampus dan dibolehin juga kalau mau di luar. Iya, kebetulan Amikom juga itu punya beberapa badan usaha sendiri ya. Apalagi buat teman-teman yang bagian animasi itu bagus banget sih, soalnya di Amikom juga punya perusahaan animasi, jadi kalian bisa langsung kerja di sana atau magang di sana. Banyak banget sih peluang kalau di Amikom kayak gitu. Kayaknya ada hal yang di kota lain nggak dapat ya Kak. Jadi kalau di Jogja itu, kalau kita semester 3 itu kita udah bisa magang di mana-mana ya. Kalau di benar banget. Kota lain mungkin seperti Kendari atau Makassar mungkin magang di sambil kuliah tuh masih jadi hal yang tabu ya, masih jadi jarang. Tapi kalau di Jogja kita semester 3 itu udah bisa masukin lamaran kemana aja ya. Benar banget. Teman-teman saya itu banyak yang bahkan masih semester 3 itu dia udah bukan magang lagi, bahkan udah kerja di perusahaan, jadi itu bagus banget sih. Ini teman-teman ada kalau ke depannya nih Kakak, buat Kakak industri YouTube ini masih seberapa besar sih peluangnya menurut Kakak? Kalau sekarang sih peluangnya banyak, cuma saingannya itu sekarang emang lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Saya yakin banyak juga dari teman-teman yang kayak, ngapain sih aku bikin YouTube, pasti nggak ada yang nonton, saingannya banyak, gini-gini kan. Please, kalian tuh jangan berpikiran kayak gitu, karena pengguna YouTube itu banyak banget, dan mereka itu tontonannya juga banyak banget. Belum tentu misalnya si A ini nonton video beauty vlogger lain, dia tuh nggak nonton video kami, tuh nggak mungkin. Pasti tuh mereka tuh punya standar konten kreatornya sendiri gitu loh. Kayak misalnya dia tuh lebih suka kalau kamu yang bikin video, dia lebih suka kalau misalnya nonton video kamu, dia nggak suka sama konten kreator ini. Pokoknya kalian jangan berpikiran, nggak ada yang nonton, dia tuh subscribernya udah banyak, aku baru mulai, subscribernya cuma dikit. Kalian jangan berpikiran kayak gitu, karena user YouTube itu banyak, dan kemauan mereka itu juga banyak gitu loh. Mereka mau nonton yang kayak gini, mereka nggak mau nonton yang kayak gini, kayak gitu. Pokoknya kalian buat aja deh, mulai aja deh, kayak gitu. Oh ya, kalau menurut Kakak nih, ngebangun personal branding tuh penting nggak sih di masa-masa, kan biasanya ini anak-anak SMA atau anak-anak kuliah,
terutama cewek ini biasanya rata-rata followersnya nih 1.000 lebih kan. Nah, tapi kadang mereka hanya sebatas oke, follower saya banyak, tapi nggak punya personal branding sendiri. Nah, menurut kakak ngebangun personal branding itu seberapa penting sih? Menurut aku saat ini personal branding itu dibutuhkan banget ya teman-teman, apalagi di dunia yang sudah digitalisasi kayak sekarang. Teman-teman sekarang itu perlu banget apalagi memperbaharui sosial media kalian, karena orang-orang yang nggak ketemu langsung dengan kalian otomatis itu menilai kalian itu dari sosial media kalian. Jadi usahakan kalian itu mulai dari YouTube, mulai dari Facebook, mulai dari Instagram itu dibenerin. Saya kasih gambaran ya. Saya juga baru tahu tentang ini. Setelah saya gabung di dunia content creator ini, kemudian bertemu sama beberapa teman juga yang pekerjaannya sama dengan saya, ternyata peluang kita itu di sosial media itu banyak banget. Jadi sebuah brand itu melakukan kerjasama bukan cuma ke kreator atau ke orang-orang yang followersnya itu banyak, nggak cuma itu. Jadi mereka itu ngebagiin 3 bagian. Jadi ada yang micro, ada yang pokoknya ada 3 bagian. Nah buat teman-teman yang followersnya 1000-an itu masuk ke micro. Kalian kalau kerja sama-sama brand dengan followers 1.000 sampai 10.000, itu bayarannya lumayan loh teman-teman. Aku cuma ngasih tahu itu bayarannya lumayan. Jadi penting banget buat kalian itu nge-brandingin diri kalian di sosial media kalian. Misalnya nih, teman-teman yang suka review makanan, suka makan-makan gitu kan, daripada kalian ngupload foto kalian nggak jelas gitu kan, mending kalian itu tentuin konsep sosial media kalian nanti mau jadi apa. Oh misalnya aku mau ngisi Instagram aku dengan konten-konten yang aku suka. Misalnya aku suka makan nih, ya udah aku makan ke restoran A, aku fotoin, aku review, oh ini harganya sekian, rasanya sekian, menu favoritnya ini loh, kayak gitu. Terus kalian pokoknya kalian sesuai deh, misalnya kalian pengen brandingin diri kalian sebagai food blogger, ya udah sosial media kalian isi dengan konten-konten food kayak gitu. Kalau misalnya kalian pengen nge-brandingin diri kalian dengan gamers misalnya, ya udah kalian isi sosial media kalian dengan konten-konten game kayak gitu. Nah, kalau orang-orang yang aktif di sosial media itu kan biasa disebut influencer ya kak ya. Nah, menurut kakak seberapa besar sih impact yang mereka hasilin ketika mereka mereview sebuah produk, entah itu positif atau negatif, kira-kira menurut kakak itu seberapa besar impactnya, dan ada tidak ya etika yang perlu mereka adik-adik ini pelajari sehingga ketika dia mereview sesuatu itu tahu nih, oh yang positif ini, yang negatif itu mungkin nggak perlu ditampilin semua, atau ada hal-hal umum yang bisa ditampilin, ada yang enggak, atau kayak gimana tuh kak? Jadi kalau sebuah sebenarnya semua orang itu bisa dikatakan influencer ya. Kalau misalnya walaupun adik-adik cuma punya followers di bawah 1.000 misalnya, tapi teman-teman itu ngupload produk dan ternyata teman kalian itu suka lagi, apa itu produknya, aku mau dong beli, itu kalian udah bisa disebut sebagai influencer karena kalian udah menginfluence orang-orang untuk beli atau pakai yang udah kalian pakai kayak gitu. Jadi bukan berarti teman-teman yang punya followers banyak itu baru bisa disebut influencer, enggak. Teman-teman yang punya followers sedikit tapi sudah bisa nge-influence orang-orang itu bisa dikatakan sebagai influencer. Nah, gimana sih etika kita sebagai content creator untuk nge-review sebuah produk, apalagi kalau produknya itu jelek dan kita nggak suka. Sebenarnya tiap content creator itu punya caranya masing-masing ya. Cuman ada baiknya kalau misalnya, contoh nih, kalau misalnya kalian, misalnya aku nge-review sebuah produk kosmetik, produknya ini bagus. Cuma baunya ini, kalau menurut aku baunya ini terlalu menyengat. Aku bilangnya enggak. Aku nggak bilang kalau ini aku suka produk ini cuma baunya nggak enak, bikin aku mual atau apa gitu. Enggak, jadi cara penyebutannya itu dibuat lebih halus gitu loh. Jadi misalnya kalau baunya ini nggak enak gitu, busuk gitu kan, kita bilangnya baunya ini agak nggak enak di aku, tapi mungkin
aku aja, tapi mungkin ada yang suka dengan bau ini, tapi aku nggak terlalu kayak gitu. Kita nggak langsung belak-belakan, ini busuk, Ngejudge bau gitu ya. banget. Iya, jadi kita pakai bahasa yang halus, dan kalau bisa pas nge-review produk itu, walaupun dia punya kejelekan, kita tetap sebutin. Cuma kita reviewnya itu kita tekankan di kelebihan produk. Kayak gitu. Karena belum tentu ya kita ini, tiap orang kan itu seleranya beda-beda ya. Belum tentu kita nggak suka sama produk ini, terus orang lain juga nggak suka, belum tentu. Bisa jadi kita nggak suka baunya, tapi orang-orang bilang, baunya biasa aja. Jadi kita usahakan pakai bahasa-bahasa yang menurut kita bahasa-bahasa yang aman, sopan, dan tidak out of the box ngejatuhin sebuah brand. Makanya brand itu lebih suka sama konten creator yang kayak gitu. Seperti itu. Nah, selain dapat income dari monetize YouTube langsung, Kak, kira-kira apa lagi yang bisa dapat ketika kita sudah menjadi content creator nih, Kak? Apakah ada dari luar juga atau dari sponsor? Nah, terus Kakak gimana cara ngelola sponsor yang masuk? Kan belum tentu semua, kalau kayak kosmetik kan belum tentu semua cocok nih sama Kakak. Apakah Kakak ada rule-nya atau Kakak kasih syarat buat mereka? Gimana, Kak? Ya, jadi di sini aku mau ngasih gambaran ke kalian ya. Nah, untuk kalau gaji YouTube itu, gaji content creator itu apa sih? Aku jelasin nih, keuntungan kalian menjadi content creator. Gaji kalian itu ada 2. Itu udah pasti. Yang pertama itu AdSense. Kalau kalian sebagai kreator di YouTube, kreator kan macam-macam. Kalian bisa jadi kreator di Instagram, kreator di Facebook, bahkan sekarang udah ada kreator di TikTok. Kayak gitu. Dan semua itu ada duitnya, guys. Nah, buat teman-teman yang punya rencana untuk jadi kreator di YouTube, kalian itu punya satu pendapatan tetap, yaitu dari AdSense. Jadi orang-orang yang nonton video kalian itu ngasilin duit ke kalian via AdSense. Dan yang kedua, kalian tuh bisa dapatin duit dari endorsement atau kerjasama brand. Kayak gitu. Jadi pendapatan kalian ada 2. Kalau menurut aku sendiri, bahkan gaji dari kerjasama brand itu kalau digabungin ya sama AdSense ya, bahkan itu bisa lebih banyak daripada gaji kantoran aku sebenarnya. Jadi kayak gitu. Untuk endorsement sendiri itu macam-macam ya. Biasanya kalau kita sebagai content creator, kita bedain antara endorsement all shop sama endorsement brand, itu beda. Jadi kalau endorsement dari all shop itu biasanya kita pasang tarif yang standar all shop, kayak gitu. Sedangkan kalau brand itu dia punya standarisasi tersendiri untuk fee tiap kreatornya. Cuma tiap kreator itu bisa bikin sebuah red card. Jadi misalnya kalau misalnya sebuah content creator itu diajak kerjasama dari brand atau all shop, itu biasanya email minta red card. Jadi pertama kali aku mulai untuk jadi content creator itu sempat ada beberapa email gitu nanyain, Kak, saya mau endorse, mau kirimin barang, bisa minta red card-nya nggak? Nah, saya sempat bingung red card ini apa sih? Setelah searching, ternyata red card itu bisa dibilang kayak tarif kamu lah. Tarif kamu. Kamu tuh endorse, kalau misalnya endorse video YouTube itu berapa, endorse Instagram berapa. Nah, red card itu bisa dibilang tarif kamu untuk bikin video tersebut. Nah, setelah buat itu, teman-teman bisa bagi nih. Kalau saya sendiri, untuk red card itu saya bagi-bagi. Jadi kalau misalnya teman-teman untuk endorsement via YouTube aja, itu kalian bisa pasang tarif sekian, terus kalian kasih misalnya dia beli yang paket YouTube ini, dia dapat apa aja nih benefitnya, gitu. Sedangkan kalau dia beli paket komplit misalnya, udah ada video YouTube plus video Instagram, itu tarifnya berapa? Jadi kayak gitu. Itu penting banget sih. Soalnya pas pertama kali aku mulai YouTube itu kan banyak yang email gitu kan. Saking nggak percaya dirinya aku dan nggak paham juga, aku bilangnya, nggak tahu, dia udah gratis aja, gitu kan. Dia udah kan dibayar seikhlasnya aja. Ternyata tuh nggak apa-apa sih awal-awal. Tapi ternyata pendapatan dari itu juga lumayan sih. Jadi buat teman-teman, manfaatin sosial media kalian, karena sekarang itu brand nggak ngelihat dari jumlah subscriber atau jumlah followers kalian,
kalau mereka lihat konten kalian itu udah bagus, kayak misalnya Instagram dia udah tertata, terus YouTube dia videonya juga udah, oh udah bagus nih videonya udah tertata kayak gini, mereka tuh bakal ngajakin kalian buat kerjasama kayak gitu. Jadi tidak melulu tentang subscriber, tidak melulu tentang jumlah followers, tapi mereka langsung melihat dari isi konten yang teman-teman upload kayak gitu. Udah menjawab belum Bapak Bayu? Berarti sebenarnya income-nya bisa dari mana? Sebenarnya luas ya income-nya itu, Kak? Ya, luas banget. Itu salah satu kelebihan sih teman-teman, walaupun saya kerja kantoran ya, tapi itu teman-teman kalau misalnya sebagai kerja di dunia digital, sebagai kreator, itu pendapatannya luas banget dibandingkan teman-teman yang kerja di kantoran, karena kalian itu bisa dapat income dari mana aja, mulai dari AdSense, dari endorsement, kerja sama brand, belum lagi kalau kalian dapat endorse di TikTok misalnya, TikTok itu sekarang endorsement-nya lebih mahal red card-nya dibandingkan endorsement Instagram, kayak gitu. Kalau kakak sendiri nih, pernah nggak sekali nolak endorsement karena produknya nggak cocok? Ya, jadi buat teman-teman yang nonton konten creator, nggak semua apa yang mereka promosikan itu bohong. Biasa kan banyak yang bilang, aku nggak mau pakai ini, dia tuh pasti di endorse, pasti bohong tuh reviewnya karena dia dibayar. Enggak guys, enggak segampang itu. Mungkin ada beberapa, tapi kalian nggak bisa pukul rata semua kreator kayak gitu. Termasuk aku, biasanya kalau aku itu pilih-pilih. Jujur kalau teman-teman lihat, email aku itu banyak dari all shop atau brand yang ngajakin kerjasama. Cuma aku pilah-pilah. Mereka kan biasa kalau email itu nampilin sosial media dari si brandnya, produknya apa. Sebelum kita ACC atau kita mau diajak kerjasama sama pihak tersebut, kita tuh cari tahu dulu, ini produknya udah aman belum ya? Bagus belum ya? Udah ada yang pakai belum ya? Jangan-jangan kita dijadiin percobaan mereka, gitu kan? Apalagi kayak produk-produk skincare itu tuh kita mesti hati-hati banget. Karena bayangkan kalau misalnya kita review sebuah produk dan ternyata produk itu nggak baik, terus kita bilang produk ini bagus ke teman-teman, terus teman-teman tertarik dan teman-teman beli, pas kalian beli ternyata wah wajah kalian rusak, kan yang jadi masalah itu ke content creator-nya bukan ke brand-nya kayak gitu. Jadi kita tuh hati-hati banget guys. Jadi kalau misalnya kalian bilang aku nggak mau pasti dia bohong nih, dia dibayar nih, enggak. Content creator itu buat nerima sebuah kerjasama itu tuh kita cari tahu dulu, nggak langsung terima nih, ambil dibayar, enggak. Kita cari tahu sendiri dulu, ini produknya bagus nggak, aman, udah ada yang pakai belum, reviewnya kayak gimana. Kalau ternyata lebih banyak yang bagus dari produk ini, ya udah kita ambil kerjasamanya kayak gitu. Berarti kita nggak bisa ya Kak sembarangan, karena kita udah tergiur sama uangnya, semua endorsement diterima, nggak ngecek, nggak ngetes, apalagi kosmetik, kita nyuruh orang pakai tapi kita nggak pakai, itu pasti kita bisa dituntut ya, karena mungkin bisa ada beberapa kasus sebelumnya ya yang sudah terjadi ya seperti itu ya. Benar-benar. Kalau aku sendiri untuk produk skincare itu, skincare, body care, hair care itu biasanya aku lakukan percobaan dulu. Itu bisa paling lama itu 1 bulan dan paling cepat itu seminggu apa 2 minggu. Itu aku cobain dulu. Setelah aku make sure produk itu bagus dan cocok di aku, oke, aku buatin videonya dan aku upload. Kalau misalnya kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya, aku buat. Sedangkan setelah kalau misalnya aku udah coba nih seminggu, 2 minggu, atau sebulan, ternyata produknya nggak bagus nih, muka aku malah jerawatan, beruntusan gini. Aku nggak jadi review produk itu, aku balikin dan aku nggak jadi ngambil duitnya gitu. Biasanya kayak gitu sih. Berarti untuk misalnya nerima sebuah endorsement, biasanya kakak kasih jangka waktu dulu buat ngetes produknya dulu ya kak, gitu ya? Ya benar banget kayak gitu. Nah biasanya setelah misalnya ternyata nggak cocok tuh, kakak langsung ngembaliin produknya ke alamat pengirim atau bagaimana kak? Kalau produknya sendiri itu, kalau aku biasanya, kalau sampai saat ini belum pernah ngebalikin sih. Tapi soalnya kalau aku ngabarin ke pihak brandnya, bahkan pihak brandnya yang minta maaf gitu kalau misalnya produknya salah. Cuma emang videonya aku nggak jadi dan uangnya nggak aku ambil. Biasa kalau untuk balikin produknya itu
Aku belum nemuin sih sekarang, karena biasanya Yang minta gitu ya. ya udah buat kakak aja gini nggak apa-apa. Soalnya kan nggak cocok kan, kita mau apain juga kan, paling kita buang kan, kayak gitu. Mungkin dari adik-adik semua mungkin ada yang mau ditanyain langsung ke Kak Astuti. Nanti bisa kirim di via chat nanti biar kakak panitia yang akan mensortir dan menanyakannya ke Kak Astuti. Ya, betul. Nah, aku juga mau cerita dikit nih sambil nunggu teman-teman nanya. Jadi sebenarnya awal aku mulai YouTube itu, teman-teman tadi udah nonton kan videonya kan pas aku video awal aku bikin YouTube. Tahu nggak itu video yang aku tag itu semuanya tag pakai kamera handphone. Tepatnya untuk video yang pertama itu aku tagnya pakai kamera Vivo V5. Kalau sekarang itu udah kamera Vivo udah level paling bawah deh. Dan itu bukan kamera aku guys, itu kamera adik aku yang kalau mau tag itu aku mesti rebutan dulu sama dia, berantem kayak gitu. Soalnya tahu kan anak-anak itu biasanya anak-anak SMA itu kan takut biasanya kan. Kalian pasti kalau HP kalian dipegang sama kakak kalian atau saudara kalian pasti was-was kan. Ada privasi ya. Ya, takut privasi kalian, chat kalian sama cowok kalian keliat. Nah, itu ada aku. Jadi kalau misalnya aku mau tag itu mesti berantem dulu. Oh, ntar kamu baca chat aku gini kayak gitu. Pokoknya itu strugglingnya luar biasa sekali deh. Terus untuk lighting yang aku pakai juga pas pertama kali mulai YouTube itu, lightingnya itu, wah ini aku mau liatin kalian ada nggak ya di sini. Lightingnya itu aku bikin sendiri. Kalau nggak salah harga ring light pada saat itu tuh mahal banget ya, sekitar 2 jutaan, dan ya jujur aja aku nggak punya duit kan buat beli lighting, kamera aja minjem punya adik gitu kan. Akhirnya aku handmade buat sendiri lampu ring light gitu. Kalau teman-teman tahu ring light, ada lampu Philips yang bulat itu yang kalau nggak salah harganya 30 ribuan gitu. Aku beli, terus aku beliin tripod, terus aku pasang, jadi wujudnya tuh seperti ring light gitu. Ada nggak ya fotonya? Pokoknya kalian yang mau memulai karir kalian di dunia digital, please jangan jadiin itu semua alasan. Aku nggak mau mulai dulu, kameraku jelek, aku nggak mau mulai dulu, aku nggak punya lighting. Please jangan. Justru kalian harus mulai sekarang, biar kalau kalian udah mulai sekarang, penghasilan kalian setelah kalian mulai itu, kalian bisa beli apa yang kalian mau. Kalian bisa beli kamera, kalian bisa beli lighting, dan semua yang kalian mau kayak gitu. Pokoknya jangan jadiin keterbatasan itu alasan untuk kalian nunda memulai bikin konten kayak gitu. Ya, berarti pokoknya intinya mulai aja dulu ya Kak. Ya, intinya mulai aja dulu. Ini aku mau liatin ke kalian ya. Pas awal aku mulai itu ini pertama kali aku nggak punya screenshotnya ya. Ini aku foto gitu dari laptop aku dulu, dan ternyata masih ada di galeri WhatsApp. Ini pertama kali aku mulai. Jadi di YouTube aku tuh cuma ada 2 video yang aku bilang tadi, 2 minggu aku upload. Itu video pertama yang wisuda ada 2.000 yang nonton. Teman-teman bisa lihat subscriber aku cuma 190. 190. Dengan durasi video 14 menit ya rata-rata ya Kak? Ya, rata-rata 14 menit kayak gitu. Ini pertama kali aku mulai. Jadi kalau aku pahamin ya, algoritma YouTube itu semakin sering kalian upload, semakin sering video kalian itu ditayangin di beranda YouTube. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau berkarir di dunia YouTube, kalian itu kuncinya cuma satu. Yang paling utama nih ya, kalian itu mesti konsisten. Jadi usahakan kalian nentuin timeline kalian nih. Misalnya kalian, aku mau uploadnya tiap Senin, seminggu sekali tiap hari Senin misalnya. Atau misalnya aku mau ngupload video nih 2 minggu sekali tiap hari Rabu atau tiap hari Minggu. Jadi tiap seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian kalian itu mesti rutin ngupload. Jadi kalau aku pahamin sih algoritmanya YouTube kayak gitu. Karena setelah aku ngupload video ini, kemudian seminggu lagi tuh aku ngupload video yang makeup ke kampus itu, yang pakai bedak baby itu. Dari situ bisa dibilang view-ku naik, subscriberku juga naik, dan karena udah mulai naik-naik, jadi aku rutin.
Nah, setelah aku udah masuk ke dunia kerja, itu aku sempat vakum gitu, soalnya mau menyesuaikan diri dulu ke dunia kerja. Makanya YouTube-nya itu statistiknya itu nggak sebagus dulu. Soalnya aku sempat vakum gitu kan, dan sekarang baru mulai rutin-rutin ngupload lagi kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ngupload konten di YouTube, aku saranin kalian itu kuncinya yang pertama konsisten. Jadi tentuin timeline jadwal upload kalian, seminggu sekali atau 2 minggu sekali, kayak gitu. Mungkin pasti ada yang mengganjal nih Kak. Kan Kakak ini jurusannya programming nih. Kok bisa belajar ngedit video sendiri, bikin thumbnail sendiri, terus bahkan mungkin di luar ekspektasi adik-adik semua, bahkan sepertinya Kakak ini bukan konsentrasi programming, malah konsentrasi multimedia mungkin. Ya, banyak dari teman-teman itu, bahkan teman-teman aku tuh bahkan yang nggak nyangka gitu loh, dikiranya tuh aku ngambil jurusan itu multimedia. Ternyata aku programming. Jadi pas waktu aku kosong itu, pas nganggur itu, aku cari tahu sendiri, mulai dari daftar AdSense itu gimana, aku searching sendiri, terus bikin thumbnail YouTube itu gimana, software aplikasi yang gampang dipakai itu kayak gimana, soalnya aku kan nggak tahu kan, Adobe Premiere, apalah segala macam itu kan susah gitu kan dioperasikannya. Teman-teman juga pasti yang anak multimedia paham, buat nge-explore aplikasi itu nggak gampang kan. Jadi aku searching software video apa sih yang paling gampang dipakai untuk orang yang baru pertama kali belajar bikin video, dan akhirnya aku nemu aplikasi Filmora. Itu aku pakai juga yang crack gitu, karena untuk yang premiumnya bayar kan, dan aku belum punya duit jadi yang crack kayak gitu. Pokoknya terus aku searching dia tutorial, gimana sih nge-cut video tuh gimana. Bayangin ya, aku tuh nge-cut video aja nggak tahu, bener-bener nggak tahu gimana mau bikin thumbnail kan. Jadi aku belajar gimana nge-cut video, nge-mute gimana, masukin audio gimana, nyambungin gimana. Untungnya software yang aku pakai itu Filmora itu dia ada template-template gitu loh buat thumbnail gitu. Jadi thumbnail itu yang aku gunain buat thumbnail YouTube aku. Jadi aku tinggal ubah fontnya, terus ubah ukurannya aja kayak gitu. Jadi untuk masuk ke dunia YouTube, pure aku tuh dari nol banget, dari nggak tahu edit video, daftar AdSense nggak tahu, gimana masukin hashtag di YouTube kalau mau ngupload video itu nggak tahu. Pokoknya aku belajar dari nol, jadi nggak ada alasan buat teman-teman, aku nggak mau buat, aku nggak tahu edit video, aku kan jurusan RPL, aku bukan multimedia, ngapain aku bikin video kayak gini. Please jangan jadiin alasan kayak gitu deh. Justru sekarang itu kalian itu ini adalah waktu yang tepat banget buat kalian mulai. Karena yang pertama, kalian belajarnya dari rumah. Pasti waktu kalian di rumah itu banyak banget yang kosong. Biasanya kalian kan kalau belajar di sekolah ada waktu kan terbuang, misalnya pas kalian berangkat atau pas kalian pulang, itu kan waktu kalian terbuang kan. Sedangkan kalau kalian belajar dari rumah, pasti waktu kosong kalian itu banyak banget. Jadi ini waktu yang tepat banget buat kalian maksimalin waktu kosong kalian untuk buat konten, mau di YouTube, di Instagram, di TikTok, yang bermanfaat buat orang-orang. Aku jamin apa yang kalian upload, jika itu bermanfaat, itu pasti akan menghasilkan manfaat juga buat kalian, baik itu income maupun sebagainya. Karena sekarang itu pekerjaan yang berbau digital itu banyak banget guys, dan duitnya tuh bahkan lebih banyak dibandingkan, kalau aku bilang ya, dibandingkan duit kantoran. Dan itu juga bisa jadi pegangan buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nih udah jadi content creator, kemudian kalian juga kerja nih, terus beberapa tahun kemudian tiba-tiba ada pandemi lagi kayak gini, kan banyak kasus karyawan di PHK lah karena kantornya bangkrut segala macam. Teman-teman itu nggak usah khawatir karena kalian itu punya income kedua, yaitu sebagai kreator. Jadi kalian nggak usah khawatir, aku di PHK gimana, aku makannya gimana. Kalian nggak perlu khawatir karena kalian punya income cadangan, yaitu dari konten kreator kalian kayak gitu. Nah, ada yang nanya lagi nih Kak, gimana cara Kakak ngebagi waktu antara kerja sama ngantor nih, dan antara ngantor sama buat YouTube-nya nih? Biasanya Kakak buat seminggu sekali atau gimana? Kalau ngebaginya sih sebenarnya emang susah ya. Cuma aku emang ngebagi gitu, kalau kerja kan Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu Minggu aku ini kan kosong ya. Biasanya Sabtu Minggu ini aku gunain untuk bikin konten,
dan ngedit konten. Atau biasanya aku udah tag minggu ini nih, minggu depan di Sabtu dan Minggu itu aku fokusin buat ngedit. Atau enggak misalnya ada deadline kerjasama yang mesti harus diselesaikan, biasanya malamnya itu aku kerjain. Jadi kayak gitu. Sebenarnya kalau mau dibilang jadi content creator itu gampang, nggak gampang juga sih sebenarnya. Karena kalian itu dibutuhkan waktu untuk ngedit, waktu untuk tag video, segala macam itu ada. Jadi semua pekerjaan itu punya plus minusnya. Tinggal kalian aja sih. Kalau misalnya kalian suka, pasti kalian ngejalaninnya tuh gampang banget. Untuk ngebagi waktunya aku biasanya pakai itu sih, Sabtu Minggu buat ngedit atau enggak malam hari. Kayak gitu. Teman-teman malah sekarang enak karena kerjanya belajarnya dari rumah kan. Habis belajar bisa langsung bikin video, bisa langsung ngedit, kemudian upload, kan enak banget kan. Kayak gitu. Nah, ada lagi nih yang nanya nih Kak. Kak, minimal berapa menit satu video agar bisa di AdSense YouTube? Ya, kalau aku sendiri, jadi gini ya, teman-teman yang belum tahu itu, kalau aku itu kayaknya ngupload video ke berapa ya baru di AdSense? Kayaknya keempat apa ke berapa? Itu tergantung, kalau AdSense, kalau mau di AdSense kan itu minimal 4.000 jam tayang ya? Ya, 4.000 jam tayang. Nah, usahain teman-teman ngupload video yang menitnya agak banyakan dikit. Kayak gitu. Jadi misalnya satu video nih ada berapa belas menit misalnya. Kalau misalnya teman-teman ngupload beberapa video dengan durasi yang sama belasan menit dan ternyata banyak yang nonton, itu cepat dimonetisasinya juga cepat kayak gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya yang sudah dimonetisasi YouTube-nya terus pengen pasang space iklan yang banyak. Jadi teman-teman kalau nonton YouTube biasa ada video yang iklannya itu cuma ada di depan sama di belakang, kan? Terus ada juga video YouTube yang teman-teman nonton, iklannya itu ada di depan, ada di tengah, ada di seperempat video, ada di belakangnya lagi. Pokoknya banyak deh pas iklannya, kayak videonya Gen Halilintar itu kan iklannya banyak banget kan. Nah, syarat biar teman-teman bisa masukin space iklan banyak di video kalian, itu durasi video kalian itu minimal 10 menit. Jadi usahain teman-teman bikin, walaupun channel kalian belum dimonetisasi sama YouTube, usahain mulai dari sekarang kalian nguploadnya itu di atas 10 menit semua. Jadi kalau misalnya konten kalian udah di ACC sama YouTube, channel kalian udah di ACC, kalian bisa edit video kalian yang lama, terus kalian tinggal sisipin iklan-iklan di video kalian kayak gitu. Aku saranin sih kalau kalian mau mulai buat YouTube, kalian bikin video yang durasinya 10 menit ke atas. 10 menit ke atas ya. Oke. Nah, ada soalnya lagi. kalau di bawah 10 menit itu kalian cuma dibolehin pasang iklan itu di depan sama di belakang. Tapi kalau di atas 10 menit kalian bisa masukin ke tengah, ke seperempat, ke belakangnya lagi, pokoknya bisa masukin deh banyak-banyak itu bisa. Artinya itu di prepare dari awal ya Kak. Jadi walaupun di awal itu belum dimonetize, ketika dia sudah dimonetize, kita bisa ngedit lagi dan masukin iklannya gitu ya. Ya. Sama aku saranin buat teman-teman yang mau mulai YouTube, pakai musik itu yang jangan copyright ya. Itu kerugian banget sih buat kalian, apalagi misalnya video kalian banyak yang tonton, tahu-taunya musiknya musik copyright, itu kan income-nya itu nggak lari ke kalian, lari ke yang punya musik. Jadi buat teman-teman yang mau mulai bikin video di YouTube, kalian bisa manfaatin fitur YouTube, ini aku liatin ya, ada fitur YouTube yang ini. Jadi kalian bisa download musik yang non copyright langsung. Nah, ini. Nah, kalau teman-teman udah bikin YouTube, pasti teman-teman akan gunakan dengan bebas dan tanpa copyright. Tuh, nanti di sini setelah kalian klik, nanti banyak musik yang bisa kalian gunakan sepuasnya dan pastinya nggak copyright kayak gitu. Aku selalu ngupload video itu cari amannya pakai musik yang ada di koleksi audio Creator Studio sih, kan ini pasti aman banget dan nggak bakal kena copyright dari YouTube-nya kayak gitu. Berarti kalau kan anak-anak sekarang tuh ya kalau bikin video suka pakai lagu-lagu artis terkenal gitu. Kalau dia bikinnya pakai gitu, secara nggak langsung, walaupun dia bikin kontennya bagus, monetisasinya lari ke pemilik si hak cipta itu ya Kak? Ya, bener banget.
Jadi makanya aku saranin teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat juga YouTuber-YouTuber yang subscribernya banyak saat ini, mereka tuh jarang banget loh pakai background musik orang di video mereka tuh, mereka jarang banget. Kalau kalian buka fitur ini, koleksi audio di YouTube kreator ini, kalian bakal banyak dengerin musik-musik yang sering digunakan sama YouTuber-YouTuber yang subscribernya udah banyak. Mereka tuh rata-rata pakai musik-musik dari sini, biar aman kan. Wah, view-nya banyak, ntar yang nonton banyak, tapi musiknya copyright kan, kasihan duitnya lari ke yang punya musik kan. Iya, betul. Jadi usahain kalau kalian pertama kali mulai, kalian itu pakai musik yang non copyright, dan kalian bisa cari gampang banget, bisa langsung ke fitur koleksi audio di Creator Studio ini dan bisa langsung kalian download gratis. Kayak gitu. Nah, ada lagi nih Kak yang nanya nih. Bagaimana kalau kita sudah konsisten, sudah share sana sini, tapi tidak ada yang nonton tuh Kak? Gimana tuh Kak? Oh, mungkin gimana motivasi dirinya kali ya? Iya. Banyak juga sih dari teman-teman yang kayak gitu. Biasanya dia itu pas ngupload kontennya itu konsepnya nggak mateng biasanya. Kan biasa banyak orang yang bikin channel YouTube, dia itu apa sih, ngerekam keseharian dia, nge-vlogging gitu kan, vlog, dia ini, dia jelas banget guys. Jadi kalau misalnya Ayu Ting Ting baru bikin vlog, baru bikin YouTube channel, terus dia ngupload vlog keseharian pribadi dia, pasti itu banyak yang nonton, which is dia terkenal kan. Tapi kalau misalnya kita nentuin konsep YouTube kita sebagai video nge-share video sehari-hari kita yang nggak jelas dan nggak ada manfaatnya, itu siapa sih yang mau nonton? Yang kenal kita aja nggak ada kan. Tapi kalau misalnya teman-teman ngupload video yang bermanfaat, seperti misalnya aku ngupload video make up nih, pasti banyak kan yang cari tahu, aku pengen tahu deh tutorial ini apa. Otomatis kan banyak yang cari dan video kita pasti bermanfaat kan buat orang lain. Makanya pasti ada yang nonton. Tapi kalau teman-teman ngupload video yang nggak bermanfaat, bukan nggak bermanfaat juga sih, nggak penting gitu, dan nggak bakal dicari sama orang, itu pasti videonya bakal dikit sih. Apalagi kita nggak terkenal kan. Kalau artis mah sah-sah aja mau ngupload dia lagi berkebun atau dia lagi apa, mah pasti yang nonton banyak kan. Jadi usahakan yang pertama kalau kalian mau ngupload konten di YouTube itu kalian tentuin dulu, YouTube aku ini konsepnya apa sih? Aku mau fokus kemana nih? Aku mau fokus ke make up deh. Ya udah, kalian ngupload kontennya yang berbau make up, entah itu tutorial make up, tutorial hijab misalnya, review make up, review skincare kayak gitu, pokoknya berbau tentang beauty kayak gitu. Makanya buat teman-teman yang mau mulai, kalian tentuin konsepnya dulu, channel kalian mau diisi apa, biar konten-konten kalian ke depan terarah, dan pasti kalau kalian bikin konten, usahakan yang bermanfaat ya. Kayak gitu. Artinya kalau kita membuat kayak, kan orang sekarang, anak-anak sekarang mungkin bikinnya daily vlog gitu ya, yang sebenarnya untuk pemula itu tidak direkomendasikan ya. Artinya itu bisa kalian lakukan setelah mungkin kalian sudah mulai dikenal, sudah punya subscriber yang lumayan. Nah, itu daily vlog mungkin bisa dijadikan konten opsional atau pilihan gitu ya. Iya, benar-benar banget. Kalau kalian udah terkenal misalnya subscribernya atau followersnya udah banyak, kalian bikin konten untuk keseharian kalian itu boleh banget, pasti ada yang nonton. Tapi kalau misalnya kalian awal-awal mulai, usahain kalian bikin konsep, mau apa nih channel aku nih, bikin konten yang bermanfaat, upload, terus kalian promosiin, dan kalian konsisten uploadnya itu dijamin sih bakal naik. Aku jamin sih. Ada lagi yang nanya nih Kak. Kak, oh tadi mungkin dia ketinggalan nih. Kak, berapa lama akun Kakak bisa dimonetize? Kalau orang-orang bilang ya lumayan cepat, aku juga bingung ya. Jadi aku tuh awal mulanya itu 2018 pertengahan. Jadi di akhir 2018 itu Oktober apa September itu udah dimonetize, itu aku udah bisa masukin space iklan. Jadi udah sekitar berapa bulan? 4 bulan ya? 4 sampai 5 ya Kak ya? Iya, 4 sampai sudah Maret sampai aku udah dimonetize itu. Maret. Gitu. Usahain sebelum kalian upload video, mending kalian langsung daftar AdSense dulu. Daftar dulu baru kalian upload video. Enaknya kayak gitu sih. Jadi pas kalian ngupload video nih, ngupload video. Nah, itu sekalian channel kalian nunggu standarnya nih. Jadi
sekalian di ACC gitu loh. Kalau misalnya udah memenuhi kan bisa langsung di ACC sama Google-nya, otomatis di ACC kayak gitu. Kalau nggak Jadi salah ngupload satu ya, setelah ngupload satu kita udah bisa ngaktifin monetize, tinggal nunggu approve kan ya jamnya. ya kayak gitu. Jadi usahain kalian daftar aja dulu. Jadi misalnya kalau di kemudian hari ternyata subscriber kalian udah 1.000, jam tayang kalian udah 4.000, otomatis itu langsung di ACC. Jadi jangan nunggu dulu, ini belum 1.000, jangan daftar AdSense dulu. Mending daftar AdSense dulu, terus sambil ngupload video. Jadi kalau misalnya udah memenuhi syarat, dia langsung otomatis ke ACC gitu loh. Gitu. Harus terpenuhi dua-duanya atau salah satu ya Kak? Kan harus terpenuhi dua-duanya. Dua-duanya ya. Berarti jumlah subscriber terpenuhi, jumlah jam tayang juga terpenuhi. Aku sempat mikir itu kayak impossible gitu loh pas pertama aku mulai. Wah gila, gimana aku mau dapetin 1.000 subscriber. Aku awal mulai itu cuma 22 kalau nggak salah, itu pun teman-teman kelas aja pas kuliah. Wah gimana nih, nggak mungkin nih, apalagi punya 4.000 jam tayang. Ternyata sesuatu yang kita anggap mustahil itu kalau kita nggak coba, itu tetap jadi mustahil. Jadi usahain teman-teman yang berpikir kalau gimana, nggak mungkin aku ini dapat 1.000 subscriber dari mana gini. Please jangan kayak gitu, jangan underestimate diri kalian sendiri dulu. Kalian nggak bakal tahu hasilnya sebelum kalian coba. Jadi kalian mesti coba dulu, terus lihat hasilnya. Kayak gitu. Aku awalnya mikir 1.000 itu susah loh, ternyata nggak susah-susah banget. Jadi setelah 4 bulan aku setelah 4 bulan aku upload video dimonetize, tepat di pergantian tahun tahun baru 2019, itu aku udah 10.000 subscriber. Wah, cepet banget ya berarti ya Kak. Aku bener-bener nggak nyangka. Padahal aku tuh ngasih target. Jadi target aku tahun ini YouTube aku dimonetize, subscriber 1.000 aja deh, yang penting dimonetize. 2018 itu. Dan ternyata enggak. Bahkan aku dapat 10.000 subscriber di 2018 itu. Jadi buat teman-teman, dicoba dulu, jangan di underestimate diri kalian sendiri. Kalian nggak bakal tahu kalau kalian belum coba. Artinya hasil itu nggak akan mengkhianati usaha ya Kak sebenarnya? Ya benar banget. Nah, kalau sekarang udah berapa nih Kak subscribernya? Kalau sekarang baru 38.000 sih. Baru ya Kak, baru. Soalnya emang ada jeda waktu gitu sih pas aku masuk kerja buat menyesuaikan di kantor sama itu kan, jadi aku lumayan pernah vakum sebulan apa 2 bulanan gitu di YouTube. Artinya pengaruh ya Kak, ketika kita memulai sesuatu yang beruntun terus kita berhenti, itu pengaruh banget ya impact-nya. Berpengaruh banget, makanya kunci dari si YouTube itu emang konsisten sih. Berarti kalau sekarang sudah 2020, berarti sudah hampir jalan 2 tahun ya Kak? Iya, udah hampir 2 tahun lebih. Kayak gitulah. Nah, kalau untuk Kakak sendiri nih, kan itu tadi lebih ke content creator ya. Nah, kalau Kakak yang rasain sendiri nih, kerja di Jakarta sebagai software quality control nih, kira-kira apa yang menjadi suka dukanya sebagai software quality control? Suka dukanya sih, untuk suka dukanya, sebenarnya kita mulai dari kultur dulu ya. Kalau misalnya buat teman-teman, saya banyak banget dengar keluh kesah teman-teman saya yang dari Jawa kemudian kerja di Jakarta itu kayak gila keras banget, atasannya kejam segala macem, bahasanya nyablak gitu kan, mereka kan ngomongnya emang nadanya keras gitu kan. Cuma karena kebetulan saya dari Sulawesi, Kendari, apalagi teman-teman yang Makassar, kan kita udah terbiasa gitu kan dengan orang bicara dengan nada keras, dengan nada kasar, kan kita udah biasa kan. Jadi kalau terkait kultur, pas pertama kali kerja di Jakarta, aku nggak terlalu masalah sih. Karena dari kita sendiri yang dari orang Sulawesi emang kulturnya juga keras gitu kan, ngomongnya keras, ngomongnya kasar. Jadi pas kerja sama orang-orang kayak gitu nggak masalah kayak gitu. Nah untuk dunia kantornya sendiri, kalau menurut aku suka dukanya itu karena emang suka sama pekerjaannya ya, kita testing itu, jadi enak aja sih. Cuman dukanya itu kalau misalnya kita ngetes aplikasi yang udah, misalnya kita ngetes aplikasi A versi 8, kita udah make sure nih aplikasi ini fiturnya itu udah bagus, cuma ada satu bugs nih, ada error misalnya, dia itu nggak bisa ngirim
ngirim pesan misalnya, terus kita kasih ke developernya untuk benerin si fitur pesannya ini biar dia bisa ngirim pesan. Dan setelah aplikasi itu udah dibenerin, kita dikasih lagi nih aplikasi yang versi A.9. Ini udah yang dibenerin itu udah yang fitur pesannya. Dan setelah kita tes, fitur pesannya emang udah bener. Udah bisa ngirim pesan, udah segala macam. Tapi ada bugs lagi di fitur yang lain yang awalnya kita tes itu udah nggak ada apa-apa. Itu full kesannya itu sih. Sebenarnya itu. Jadi ketika ngebenerin bug yang lama, ternyata Ya. bug yang baru muncul lagi ya. Muncul bug yang bahkan bug yang udah sebenarnya bener tapi tiba-tiba ngebug. Iya. Oh, ini ada yang nanya lagi nih. Makanya itu sih. Kak, gimana cara biar channel YouTube-nya bisa banyak subscribernya? Soalnya udah 6 bulan nih Kak, channel aku naiknya lambat banget. Aku mau nanya dulu, itu kontennya apa? Oh, Fatur Rahman mungkin bisa langsung diaktifin aja suaranya. Iya, langsung aja. Konten motor-motoran. Motor-motoran, otomotif gitu ya? Ya, Nah, terus jadwal uploadnya udah konsisten belum? udah setiap hari Sabtu atau Minggu. Terus udah dipromosiin? Ya sering sih, tapi nggak tahu mau promosi di mana. Tapi biasa juga di Instagram sudah, di Facebook sudah. Nggak apa-apa, kamu tuh jangan putus semangat karena 6 bulan ngupload terus nggak dimonetas jangan. Karena kalian nggak bisa jadikan aku sebagai patokan yang 4 bulan langsung dimonetas, enggak. Ada orang yang setahun dulu ngupload video baru dimonetas. Jadi teman-teman tetap semangat aja, tetap dipromosiin. Kalau aku sih dulu tuh paling sering kalau di Facebook kan itu jarang ya. Apalagi kalau kita temennya dikit. Itu tuh jarang ada yang tertarik. Tapi kalau kita nge-share di grup keluarga, grup mana gitu kan, itu pasti banyak nonton. Wah ini nih sepupu gue bikin channel YouTube, gue mau nonton. Klik kayak gitu. Kan banyak yang kayak gitu kan. Aku juga kemarin itu pas pertama ngupload itu aku gunain semua saudara aku. Jadi aku punya 5 saudara. Aku tuh 5 bersaudara. Jadi saudara-saudara aku itu aku suruh nge-share video aku di status mereka, di story mereka biar orang-orang lihat. Kayak gitu. Pasti nggak semua orang itu suka sama video kita kan. Tapi pasti mereka penasaran. Jadi mungkin pas pertama kali kamu promosi, pertama atau kedua atau ketiga kali kamu promosi, dia tuh apaan sih? Nggak mau nonton. Tapi setelah beberapa kali kamu promosi, pasti dia kepo juga, penasaran nih orang upload apa sih? Klik nonton deh dia. Kayak gitu. Jadi usahain jangan patah semangat deh. Orang-orang itu standarnya beda-beda. Ada yang 4 bulan udah dimonetasi, ada yang 6 bulan udah dimonetasi, ada yang setahun baru dimonetasi. Apalagi konten kamu kan otomotif ya. Nah, banyak kan nggak segampang itu, apalagi konten otomotif kan. Cowok-cowok kan kalau nonton YouTube nggak seheboh cewek-cewek kan. Apa-apa ditonton YouTube, apalagi tutorial makeup pasti view-nya banyak. Maksudnya user yang nonton tutorial makeup kan banyak, tapi user yang nonton otomotif kan nggak banyak. Cowok-cowok kan kebanyakan cuek kan. Jadi jangan jadikan patokan orang lain. Jangan kamu jadikan orang lain sebagai patokan kamu, jangan. Tiap orang itu punya waktunya berbeda-beda. Yang penting konsisten aja. Sama kamu perbaharui lagi, kalau misalnya dilihat lagi nih kontenku udah bagus belum ya? Ada nggak sih manfaat yang didapat dari yang aku upload ini? Misalnya kamu kontennya otomotif nih. Kira-kira orang-orang yang mau nonton video ini manfaatnya dapat apa? Misalnya dia jadi tahu, oh ternyata ban yang bagus murah tuh ini ya. Kayak gitu. Wah aku udah coba ini ternyata bagus. Ini gearnya apa segala macam bagus ya. Jadi usahain ada manfaat gitu loh dari apa yang kamu upload. Gitu. Sama konsisten, jangan patah semangat. Oke, gimana? Dek Fatur udah puas? Ya puas, makasih. Udah daftar belum AdSense-nya? Di mana? Belum didaftarin? Belum. Nah, cara daftarnya tuh gampang banget, teman-teman. Jadi kalian itu bisa, bentar ya aku share screen dulu.
Nah, kalian itu bisa ini banyak sih kalau kalian lihat di Google itu banyak. Nah, kalian bisa masuk aja ke ini Google AdSense, searching aja nanti di di Google AdSense gitu. Nah, nanti ini kalian diarahin kayak gini kan. Tuh. Kalian bisa langsung klik mulai. Nanti kalian ini diarahin buat mulai. Aku usahain kalian pas mau daftar Google AdSense, kalian udah punya email Gmail gitu loh. Jangan pas daftar baru kalian bikin Gmail. Usahain pas kalian daftar AdSense, kalian itu udah punya Gmail. Udah ikutin aja kayak gitu. Kalau mau lebih lengkapnya ada ini juga sih, cara daftar AdSense ini banyak banget. Aku juga dulu lihatnya di Google gitu, searching sendiri. Gampang banget deh, pokoknya yang penting mau aja. Tuh. Pokoknya gampang banget, banyak banget. Kalian bisa ikutin, dan semuanya itu caranya gampang. Tuh. Jadi mending sekarang, siapa tadi? Didaftarin dulu AdSense-nya. Gitu. Siap, Nanti lihat, kamu bisa, kalau kamu udah daftarin, kamu bisa sekalian pantau gitu kan di Creator Studiomu nanti. Kamu udah tahu belum cara ngelihat udah 4.000 jam tayang segala macam? Karena satu kali cuma aku lupa lagi caranya. Ada di ini kok di Creator Studio, nanti lihatnya di situ. Soalnya banyak teman-teman yang nggak sadar gitu kan, wah aku udah ngupload lama, ternyata dia tuh nggak tahu cara lihatnya. Nggak ngontrol. Oh ternyata dia tuh udah 4.000 jam tayang, udah 1.000 subscriber, tapi dia nggak tahu nggak tahu, plus dia nggak daftar AdSense. Ya iyalah nggak bakal dapat iklan. Kamu tuh dapat iklan kalau udah daftar AdSense dulu. Gitu. Jadi dicek dulu aja lagi. Kamu upload itunya dulu, upload bikin Google AdSense-nya dulu, terus nanti dipantau deh udah memenuhi syarat apa enggak. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Tuti. Nah, mungkin sebagai kesimpulan nih Kak, sebagai kesimpulan, kira-kira buat adik-adik semua dalam menyikapi lapangan pekerjaan di pandemi ini, bagaimana cara menyikapi kita jika ingin mencapai sesuatu atau menjadi content creator, kira-kira mungkin ada sebuah moto hidup yang bisa Kakak sampaikan ke adik-adik. Yang mau aku sampaikan ke kalian, apa ya? Ini tuh waktu yang tepat banget buat kalian. Kalian punya waktu sampai akhir 2020 ini, kalian belajar dari rumah kan? Waktu kalian itu banyak banget. Manfaatin sosial media yang kalian punya, upload konten yang bermanfaat buat orang lain. Dan aku yakin apa yang kalian upload, apa yang kalian share, kalau itu bermanfaat, manfaatnya itu akan balik lagi ke kalian. Kayak gitu. Dan satu lagi sih, yang mau aku sampaikan, jangan jadikan keterbatasan kalian gak punya kamera, kalian gak punya lighting, kalian gak tahu A, gak tahu B, gak tahu daftar AdSense, gak tahu apa, jangan jadikan keterbatasan itu untuk kalian tidak memulai. Karena semua itu bisa kalian cari, tutorial segala macam itu ada di Google, kalian bisa cari. Untuk alat itu, alat video segala macam itu, percayalah semua yang kalian lihat itu baik, semua yang kalian lihat videonya bagus, videonya jernih, lightingnya cerah, itu semua berawal dari sesuatu yang jelek guys, nggak langsung bagus. Kayak gitu. Kalian nggak bisa bagus kalau kalian nggak jelek dulu. Jadi kalian pasti akan melewati tahap jeleknya dulu, baru kalian akan jadi bagus. Kayak gitu. Itu aja sih dari aku. Berarti kesimpulannya gini ya Kak, semua yang besar berawal dari yang kecil, dan semua yang kecil berawal dari nggak ada gitu ya. Jadi jangan pernah ngerasa minder sama yang udah besar, karena yang besar juga pernah kecil, yang kecil bahkan pernah nggak ada sama sekali gitu ya. Ya, betul banget. Oke, terima kasih banyak Kak Tuti udah ngeluangin waktunya di hari Sabtu gini, harusnya libur, malah sharing-sharing buat teman-teman semua. Mungkin semoga ilmu yang di-share ke adik-adik semua ini bermanfaat.
adik-adik SMK ini dapat termotivasi, dan mungkin yang lulus tahun ini yang bisa dibilang angkatan pandemi atau angkatan corona bisa memotivasi diri, bisa mencari apa ya jati dirinya masing-masing, atau mungkin bisa mencontoh Kak Tuti sebagai beauty vlogger ataupun content creator. Atau bahkan lebih baik dari saya juga. Wah, luar biasa sekali. Amin. Saya ucapkan terima kasih Kak Tuti untuk waktunya, dan adik-adik semua mungkin bisa mengucapkan terima kasih ke Kak Tuti. Terima kasih Kak. Kita selfie dulu ya. Bareng-bareng ya. Diaktifin. Ayo diaktifin kameranya. Berapa? Kalau aku bilang halo ya, gitu ya. Oke? Harus pede apa? Ini yang baju merah kenapa ini? Gak apa-apa ya? Kok ketawa kamu, Fatur? Fatur kok ketawa? Oke, mulai ya. Ini aku ngajarin kalian pede dulu nih, baru bikin konten. Masa halo dong, malu? Ya, mulai ya. Halo semua. Halo. Halo Kak, nomornya Kak. Sudah, terima kasih adik-adik semua. Terima kasih Kak Tuti. Sampai berjumpa di seminar berikutnya. Mudah-mudahan info yang bermanfaat dan bisa ada kesempatan mungkin besok lusa saya bisa main-main langsung ke sekolahnya ya. Ya boleh nih kan, kalau main-main ke Kendari kan rasanya di Makassar, apa tahu bisa main ke sekolah. Ya, dari kan deket ya Makassar. Bapak saya juga aslinya Goa. Jadi sebenarnya kita ini saudara loh. Iya, kita saudara jauh. Iya. Saudara dekat dong, kalau saudara jauh. Saudara dekat yang terpisah. Terima kasih Kak Tuti, terima kasih adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melenceng.